Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang opsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bima Fabian Kalisto dengan NIM 316 dan beberapa anggota saya. Saya Zikria Aulia dengan NIM 196. Saya Fendi Pasangmas dengan NIM 312. Saya ini Darul Syarifah dengan NIM 328. Saya Ristika Yananda dengan NIM 330. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi opsi dan tipe kontrak opsi. Jadi, definisi opsi sendiri adalah kontrak yang memberikan hak namun bukan kewajiban kepada pembeli opsi untuk membeli atau menjual suatu aset dasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu atau pada tanggal tertentu di masa depan. Eh, di sini tipe kontrak opsi itu ada dua, opsi beli dan opsi jual. Nah, opsi beli ini adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli aset dasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya digunakan investor ketika mengharapkan harga saham akan naik. Terus selanjutnya tuh ada opsi jual. Opsi jual ini adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual aset dasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya digunakan investor ketika mengharapkan harga saham akan turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke playoff dan laba dari opsi. Nah, playoff dan laba dari opsi itu adalah keuntungan akibat menggunakan dari opsi tersebut. Nah, playoff itu masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi tersebut. Laba sendiri itu adalah keuntungan bersih, yaitu yang playoff tadi dikurangi dengan harga pembelian opsi. Dan yang selanjutnya itu kita ke playoff dan laba untuk opsi beli. Nah, misal jika pembeli opsi beli itu diuntungkan dengan mendapatkan playoff besar, jadi P dikurangi E, maka penjual opsi beli akan rugi sebesar nilai yang sama. Yang selanjutnya itu playoff dan laba untuk opsi jual. Nah, jika penjual opsi jual itu diuntungkan dengan mendapatkan playoff sebesar E dikurangi P, maka penjual opsi jual akan rugi sebesar nilai yang sama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan opsi untuk lindung nilai. Jadi opsi adalah kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu. Nah, fungsi utama opsi dalam investasinya ada dua, yaitu mengelola risiko dan melindungi nilai. Selanjutnya, perlindungan penurunan harga saham. Jadi, jika investor memiliki saham dan khawatir harganya akan turun, mereka dapat membeli opsi jual atau put option. Untuk mekanismenya, yaitu put option ini memberi hak untuk menjual saham pada harga tertentu, dan jika harga pasar turun, investor tetap bisa menjual pada harga tinggi sesuai kontrak. Selanjutnya, perlindungan kenaikan harga saham. Jika investor berencana membeli saham di masa depan, tapi takut harga akan naik, mereka bisa membeli opsi beli atau call option untuk mengunci harga beli. Jadi mekanismenya yaitu call option ini memberi hak untuk membeli saham pada harga tertentu, dan jika harga pasar naik, investor tetap bisa beli pada harga lebih rendah yang sesuai kontraknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan opsi untuk spekulasi. Jadi, penggunaan opsi untuk spekulasi artinya menggunakan opsi atau kontra opsi untuk mengambil posisi pada pergerakan harga suatu aset di masa depan, bukan untuk lindung nilai atau menghasilkan pendapatan. Nah, pedagang dapat berspekulasi dengan membeli opsi beli atau opsi jual untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga aset.
Yang pertama, spekulasi dengan opsi beli atau call option. Jika seorang pedagang percaya harga saham akan naik, mereka dapat membeli call option. Nah, jika harga saham naik, pemegang call option ini dapat menjual opsi tersebut di pasar dengan harga yang lebih tinggi atau menggunakan opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Lalu yang kedua ada spekulasi dengan opsi jual atau put option. Jika seorang pedagang percaya harga saham akan turun, mereka dapat membeli put option. Jika harga saham turun, pemegang put option ini dapat menggunakan opsi untuk menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar atau menjual opsi tersebut di pasar dengan harga yang lebih tinggi karena harga saham turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada validasi dari opsi. Nah, validasi dari opsi itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada nilai intrinsik opsi beli. Nah, nilai intrinsik opsi beli itu adalah selisih antara harga pasar saat ini atau harga saham dengan harga pelaksanaan jika harga saham lebih tinggi dari harga pelaksanaan. Nah, jika harga saham lebih rendah atau sama dengan harga pelaksanaan, maka nilai intrinsik opsi beli adalah nol. Yang kedua ada nilai intrinsik opsi jual. Nilai intrinsik opsi jual adalah selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar saat ini. Jika harga saham lebih rendah dari harga pelaksanaan. Jika harga saham lebih tinggi atau sama dengan harga pelaksanaan, maka nilai intrinsik opsi jual adalah nol. Yang terakhir itu ada nilai waktu opsi. Nah, nilai waktu opsi itu adalah nilai lebih yang melebihi nilai intrinsik. Hal ini itu mencerminkan potensi keuntungan dari waktu ke waktu hingga tanggal kadaluarsa. Nilai waktu dipengaruhi oleh va- vola- volatil, volatilitas pasar, waktu hingga kadaluarsa, dan tinggal tingkat bunga. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.